Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam mata kuliah historiografi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tradisi masyarakat sebelum mengenal tulisan atau masa praaksara ya. Jadi kompetensi yang diharapkan atau capaian pembelajarannya nanti mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan membedakan mengenai apa saja itu tradisi masyarakat sebelum mengenal tulisan atau pada masa praaksara. Baik, yang pertama kita mulai dengan pengertian tradisi lisan. Ini tradisi lisan di sini yang pertama adalah tradisi lisan merupakan pengetahuan dan adat istiadat yang disampaikan turun-temurun secara lisan ya. Kemudian yang kedua, ini tradisi lisan adalah hasil karya seni dan hukum adat yang berkelanjutan dalam proses budaya. Dan yang ketiga, ini tradisi lisan adalah berbagai bentuk karya sastra tradisional yang disampaikan secara lisan dan hidup dalam konteks estetika sejarah, struktur dan organisasi sosial, filsafat, etika, serta nilai-nilai moral. Tradisi lisan adalah pengetahuan adat istiadat, karya seni, hukum, adat, sastra tradisional diterapkan secara lisan, hidup dalam konteks estetika sejarah, struktur organisasi sosial, filsafat, etika, nilai moral, kelanjutan dalam proses budaya yang dinamis, ini menurut Bandai. Jadi tentu jika berbicara mengenai tradisi lisan itu ya karena lisan ya otomatis ini diturunkan secara turun-temurun melalui lisan. Ada banyak contohnya pada pengertian yang ketiga itu seperti apa itu tradisi lisan, salah satunya adalah etika dan nilai moral. Itu nilai-nilai moral juga masing-masing daerah itu memiliki nilai yang sendiri-sendiri. Adat istiadat juga sendiri-sendiri. Misalkan kalau di Jogja itu ada nilai-nilai moral, misalkan dilarang untuk makan di depan pintu untuk anak-anak yang atau perempuan yang belum menikah nanti akan sulit jodohnya. Nah, kalau di tempat Anda itu seperti apa tentu barangkali ada yang sama atau yang beda ya. Kemudian untuk selanjutnya, ini pada masa prasejarah manusia sudah mampu membuat berbagai macam alat untuk membantu kehidupan sehari-hari mereka ya. Tentu ada kapak genggam, kapak persegi, kapak lonjong, bangunan megalitikum juga ada seperti peti batu, menhir, sarkofagus dan lain sebagainya. Di masa logam juga ada juga nekara, moko dan lain sebagainya. Ada juga dari tanah liat juga ada. Nah, dalam membuat alat-alat tersebut tentu manusia purba ini memerlukan atau mereka memerlukan komunikasi ya dan memiliki bahasa, entah bahasanya apa itu saya juga masih belum tahu lebih lanjut ya, tapi yang jelas kalau dilihat dari mereka mampu membuat bangunan seperti peti batu yang pada bagian samping kiri itu, maka ya tidak mungkin kan mereka membangunnya sendiri, tentu mereka bekerja sama atau bergotong royong untuk buat bangunan sebesar itu. Oke, kemudian untuk selanjutnya ini benda atau material ya, benda yang masih ada dan bisa kita lihat sampai sekarang. Ini contohnya adalah yang tertulis itu candi, monumen, bekas telapak kaki, prasasti, dokumen. Jadi memang kalau yang sudah pernah melihat candi baik itu melalui video, televisi ataupun secara langsung, dalam candi itu terdapat relief-relief yang merupakan sebuah pesan biasanya atau menceritakan suatu peristiwa. Jadi seperti misalkan relief di Candi Borobudur itu ada sebuah kapal ya, di mana itu menunjukkan bahwa nenek moyang kita itu adalah dulunya adalah seorang pelaut gitu yang mengarungi Nusantara ini.
Kemudian di prasasti juga banyak, tentu di daerah Jawa Barat ya. Itu ada juga di Sumatera, ada juga kalau di Kalimantan itu di Kalimantan Timur di Kutai Kartanegara. Kalau dokumen ya tentu masing-masing daerah memiliki dokumen arsip ya. Kalau di Jakarta itu Arsip Nasional Republik Indonesia, tersimpan dokumen-dokumen yang banyak tentu. Tetapi dokumen masa kini, kalau dokumen-dokumen pada masa dulu ya tentu beda. Nah, kemudian kalau wujudnya bukan benda atau imaterial adalah jejak yang masih ada di tengah-tengah masyarakat. Ini seperti adat istiadat, ini banyak juga di apa namanya di Banten ada, kemudian di Kalimantan ya, ini Kalimantan Barat ini kaya dengan adat istiadat, misalkan suku Dayak, kepercayaan, mantra, ajaran, tahayul, legenda, dan teknologi. Teknologi pun juga masing-masing daerah punya teknologi masing-masing. Misalkan cara menanam padi tentu berbeda antara Pulau Jawa dan Kalimantan. Kemudian dari kemampuan berbahasa inilah akan melahirkan tradisi lisan, dan sebagai cara menyampaikan maka untuk generasi penerus maka ajarannya ada banyak ya, ada moral, nilai, dan norma, pengetahuan, adat istiadat, kebiasaan begitu. Misalkan yang paling mudah adalah cara makan begitu. Makan itu kita diajarin oleh orang tua kita bagaimana cara makan menggunakan tangan ya. Tangan kanan bagi yang normal, tangan kiri bagi yang ideal. Tapi kebanyakan orang Indonesia tentu tangannya makan dengan tangan kanan. Berbeda dengan orang Barat yang kanan kiri oke kan begitu. Nah ini hal seperti ini diajarkan oleh orang tua kita kepada kita ya, di bagian ajaran moral, dan di bawahnya itu tentu orang tua kita yang mengajarkan bahasa pertama kali ke kita ya, tentu bahasa ibu itulah bahasa yang pertama kali kita kenal di dunia ya. Kalau suku Jawa ya bahasa Jawa, kalau suku Sunda ya bahasa Sunda, kalau Dayak suku Dayak itu ya banyak bahasanya, bahasa apa, suku Melayu ya bahasa Melayu, dan seterusnya. Nah, ini cara mewariskan tradisi lisan juga, karena secara lisan ini keluarga tentu yang paling apa namanya paling dekat dengan kita ya. Keluarga tentu menjadi salah satu faktor dominan dari adanya pewarisan ini ya. Biasanya diajarkan kebiasaan dalam keluarga itu apa. Tentu setiap keluarga masing-masing memiliki kebiasaan masing-masing, nilai dan norma keluarga masing-masing. Tapi pada dasarnya semua yang diajarkan oleh orang tua kita ke kita adalah hal yang baik. Tidak mungkin hal yang buruk diajarkan oleh orang tua kita ya. Kemudian untuk contoh perilaku juga itu ditunjukkan oleh orang tua kita melalui dongeng dan seterusnya. Lalu yang diwariskan itu misalkan kita masyarakat ya, misalkan saya yang berasal dari Jogja, tentu masyarakat pertama saya lahir ya itu adalah masyarakat Jawa. Di sana saya diajarkan adat istiadat, kesenian, kepercayaan, tradisi lisan, pertanian. Orang tua saya juga kebetulan seorang petani, itu mengajarkan saya bagaimana menyiangi rumput dan seterusnya, dan juga teknologinya, teknologi dari apa namanya masak di dapur dan seterusnya, kemampuan berlayar bagi yang masyarakat petani atau pesisir, sistem bahasa dan sistem ekonomi. Nah, ini biasanya apa namanya melalui pertunjukan hiburan ya, ini agak tertutupi oleh wajah saya ini, pertunjukan hiburan. Jadi biasanya ada hiburan-hiburan, kalau di Jawa tentu wayang kulit ya, kalau di Singkawang pernah dulu ada penelitian wayang potehi Tionghoa. Kemudian nah ini ada kelemahan tradisi lisan. Ini dalam tradisi lisan seringkali fakta, imajinasi, dan fantasi itu bercampur memang ya. Karena mana yang benar, mana yang salah, mana yang itu merupakan imajinasi, ini bercampur menjadi satu. Dan kita perlu memahami bahwa tradisi lisan ini memiliki banyak versi untuk satu cerita ya, yang sama. Kadang apa namanya terjadi pembiasan dari kisah aslinya. Misalkan Kancil mencuri timun itu juga berbeda di situ ya.
tentu yang diajarkan orang tua saya dengan orang tua Anda barangkali berbeda. Walaupun pada dasarnya sama ya, kecerdikan seorang kancil gitu, atau kancil yang melewati jembatan buaya yang dijejer-jejer gitu, di sungai dan seterusnya, atau kisah maling gedang. Nah, di Indonesia jumlah tradisi lisan masih cukup banyak ya, dan dipertahankan secara turun-temurun meskipun secara berangsur-angsur mulai hilang karena pengaruh media modern. Jadi memang itu salah satu hal yang sebetulnya miris juga kita sebagai generasi penerus, memang ya cerita atau dongeng orang tua ke anak itu terkadang sekarang sudah berganti ya. Kalau masih, kalau saya diceritakan masih kancil curi timun, sekarang barangkali dongengnya sudah lain ya. Anak saya dongengnya sudah lain, dongeng-dongeng impor ya, misalkan kisah-kisah dari apa namanya, yang seorang kurcaci atau seorang keluarga yang menanam apa itu kacang ya, dan naik ke atas ternyata ada raksasa di atasnya lalu mencuri telur emas. Nah, itu kan dongeng-dongeng dari luar, bukan asli Indonesia. Kemudian kita bagi genre folklore ini menurut Jan Harold Unfat. Ini ada folklore lisan, setengah lisan, dan bukan lisan. Folklore yang murni lisan itu adalah menggunakan media lisan atau bentuknya lisan. Sedangkan yang setengah lisan ini bentuknya campuran antara unsur lisan dengan unsur yang bukan lisan. Sementara yang bukan lisan ini berarti walaupun cara pembuatannya ini petupan ini diajarkan secara lisan. Jadi memang pembagiannya seperti ini, ada 3. Kemudian kita masuk ke tradisi lisan murni ya. Bahasa rakyat ini yang pertama, kita bahasa rakyat. Ini bentuk bahasa rakyat yang masuk dalam folklore lisan ini adalah dialek-dialek yang ada di setiap daerah ya. Selainkan argot dan lain-lain, fungsi bahasa rakyat adalah memberi dan memperkokoh identitas kelompok masyarakat, melindungi kelompok masyarakat milik folklore dari ancaman masyarakat lain, memperkokoh kedudukannya folklore pada jenjang lapisan masyarakat, memperkokoh kepercayaan rakyat dari kelompok masyarakat. Kemudian ungkapan tradisional atau peribahasa juga merupakan tradisi yang pembagian yang masih lisan ya, kelanjutan tadi itu. Kalimat pendek yang disarikan dari pengalaman panjang, kebijaksanaan dan orang banyak merupakan kecerdasan seseorang. Ini seperti ini contohnya, ada peribahasa yang sesungguhnya kalimatnya lengkap, bentuknya kurang melebihan, mengandung kebenaran dan kebijaksanaan. Peribahasa tidak lengkap kalimatnya, peribahasa perumpamaan, ada diawali dengan bagaikan, ibarat gitu kan. Dan ungkapan yang mirip peribahasa ini nyeletuk, penghinaan, kan ada majas begitu, ironi. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya adalah puisi rakyat. Ini merupakan kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya dan biasanya terjadi dari beberapa deret kalimat. Ada yang berdasarkan mantra, berdasarkan panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau berdasarkan irama, misalnya parian, pantun Jawa, tembang, atau nyanyian-nyanyian, dan lain-lain. Ini fungsinya sebagai alat kendali sosial, untuk hiburan, dan untuk memulai suatu permainan, biasanya begitu isi rakyat. Kemudian nyanyian rakyat ini terdiri atas kata-kata atau lagu yang beredar secara lisan. Di antaranya warga masyarakat tertentu berbentuk tradisional serta memiliki banyak macam dan jenisnya. Nyanyian rakyat ini sifatnya dapat berubah baik bentuk maupun isinya dan beredar dalam suatu kehidupan masyarakat. Cerita rakyat, nah ini ada mite, legenda, dan dongeng. Ini cerita rakyat yang benar-benar terjadi, itu dianggap suci, itu mite.
tokohnya dewa, legenda ini cerita rakyat yang dianggap pernah terjadi tapi tidak dianggap suci, tokohnya manusia, dan dongeng cerita rakyat yang dianggap tidak benar terjadi dan tidak terikat waktu dan tempat. Dongeng si kancil tadi itu ya, kan tidak mungkin kancil bisa secerdas itu kan dongeng. Folklore sebagian lisan. Nah, ini ada permainan dan hiburan, drama, tarian, upacara-upacara, dan pesta rakyat. Lalu folklore yang bukan lisan, ini contohnya adalah arsitektur rakyat, ini bentuk rumah. Nah, bentuk rumah ini lain-lain ya. Mungkin kalau yang dari Kalimantan Barat ini tentu rumah panggung, walaupun sekarang sudah jarang ya, atau yang di kota pun karena sudah jarang rumah panggung. Tapi itu tentu masih dijumpai bagi rumah-rumah yang masih mempertahankan fondasi cor gantung gitu ya. Jadi rumahnya itu masih berpanggung, itu tujuannya juga banyak untuk menghindari binatang-binatang buas, atau di bawah juga tempat atau kandang hewan peliharaan. Kalau di Jawa tidak ada yang rumahnya digantung atau melayang gitu ya, biasanya fondasi ya di atas tanah. Kemudian seni kerajinan tangan, ini seni batik, seni ukir, seni pahat, dan lain-lain. Seni batik, batik Jogja Solo dengan batiknya Kalimantan Barat asli batik Dayak tentu lain ya. Walau setiap motif itu tentu ada fungsinya masing-masing tentu lain ya. Jadi warnanya pun juga lain. Dan kalau di Jogja itu kan batiknya cenderungnya gelap-gelap, kalau di Solo putih dengan background warna putih. Kalau Jogja biasanya backgroundnya agak warna gelap, hitam-hitam, coklat tua begitu. Kemudian untuk pakaian dan perhiasan ini tentu beda dari Aceh sampai Papua ya. Beda pakaian tradisionalnya, kemudian alat musik juga beda, seruling, angklung, gendang, beduk, itu juga masing-masing punya ciri khas masing-masing. Kemudian musik rakyat ya juga beda, kolintang, jandinder, gambang, kromo. Kalau di alat musik Dayak kan sape itu kan jadi kayak gitar tapi bukan gitar, itu jadi beda dia cara metiknya, dan nadanya pun juga berbeda dengan gitar yang senar enam itu, walaupun ya sangat indah. Dan ini kesimpulannya ya, jadi lisan, sebagian lisan dan bukan lisan, jadi kurang lebih seperti ini dapat kita simpulkan ya. Nanti bisa kalian pause atau screenshot dijadikan bahan catatan. Kemudian untuk mitos, nah ini cerita atau prosa rakyat yang mempunyai tokoh dewa atau manusia setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh empunya cerita dan penganutnya. Ini terjadinya manusia pertama dan munculnya pahlawan, misalkan. Dan terjadinya makanan pokok, terjadinya alam semesta, jadinya susunan dewa. Nah, misalkan makanan pokok, kalau saya kan tahu di Jogja itu ada namanya Dewi Sri ya. Dewi Sri itu adalah dewi yang padi ya dari hama seperti tikus, dan wujudnya adalah ular. Makanya petani itu kalau dengan ular di Jawa itu dia tidak akan membunuh karena itu adalah sahabat petani yang memakan tikus. Kan tidak mungkin ya ular makan padi, kan pasti yang makan padi tikus begitu. Kemudian ini legenda ya, cerita prosa rakyat yang dianggap oleh empunya cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, legenda seringkali dipandang sebagai sejarah kolektif atau folk history karena tidak tertulis, sulit untuk dapat digunakan sebagai bahan. Nah, ini Jan Harold Buffon menggolongkannya legenda keagamaan, legenda setempat, kemudian legenda alam, goib, legenda perseorangan. Nah, ini legenda keagamaan, contohkan di sini adalah Wali Songo ya. Kalau di Jawa tentu hafal dengan Wali Songo, itu adalah wali 9, wali yang jumlahnya 9 menyebarkan agama Islam ke seluruh Jawa ya, dari ujung timur ujung barat. Nah, ini ada 9 wali dari Maulana Malik
Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Jati. Nah, kalau saya dulu waktu masih S1 itu biasa kita ziarah ke makam wali-wali ini yang ada di Pulau Jawa ini. Saya pernah ke Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Jati, lagi saya lupa itu berkeliling begitu. Jadi itu pengalaman yang sangat sangat mengasihkan sekali dan sekalian belajar. Jadi itu mengenai legenda keagamaan. Lalu untuk selanjutnya ini legenda setempat, ini legenda alam gaib, maaf, legenda alam gaib dulu ya. Ini seperti contohnya adalah supranatural ya, ada hantu-hantunya Anda bisa lihat. Hantu kalau di film barat itu dengan film di Indonesia kan tentu lain ya. Nah, nggak sama ternyata kita cari mana tuyul, nggak ada juga di filmnya. Apalagi Ghostbuster itu, nggak ada tuh namanya genderuwo. Wujudnya seperti itu. Kalau film-film Indonesia itu yang berhantu-hantu itu kan biasanya suster ngesot ya. Sudah agak maju ternyata sekarang. Sudah sudah melek pendidikan ya hantu-hantu di Indonesia. Kalau film-film itu ada suster ngesot, suster keramas. Paling enggak kalau yang namanya suster kan sudah menempuh pendidikan tinggi ya. Dia dengan tuyul, kalau tuyul kan masih bocah, masih SD dia. Gitu. Jadi makin lama ini hantunya makin makin melek ya. Nanti barangkali ada Profesor Ngesot gitu kan bisa juga nanti hantunya. Lalu untuk legenda setempat atau lokal ini Tangkuban Perahu. Nah, ini asal mula nama Banyuwangi itu juga dulu sering diceritakan oleh guru saya waktu saya sekolah dasar. Asal mula nama Tengger itu seperti apa. Nah, itu contohnya kalau di tempat Anda itu apa tentu nama atau legenda setempat masing-masing ya. Kalau Pontianak, nah ini saya berbicara karena saya di Pontianak itu katanya berasal dari hantu kuntilanak. Nah, sampai mau mendirikan apa dulu patung kuntilanak. Wah, itu relevansinya apa? Apakah itu masuk legenda atau masuk legenda gaib atau legenda setempat gitu ya. Nah, itu nanti silahkan bagi mahasiswa yang di Pontianak untuk mencari tahu sebenarnya apa benar itu hantu Pontianak itu. Ya. Menarik tapi untuk dipelajari, silahkan nanti pelajari. Kemudian dongeng. Nah, ini dongeng tadi saya sampaikan di depan tadi. Dongeng adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi. Tidak dianggap, maaf. Tidak dianggap benar-benar terjadi. Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, walaupun ya juga yang melukiskan kebenaran berisikan ajaran moral. Ya, ajaran moral atau sindiran ya. Dongeng binatang atau fabel yang terkenal adalah biasanya kancil, gitu kan. Tokoh binatang dapat berbicara dan berakal budi seperti manusia. Kan tidak mungkin ya kancil binatang bisa berbicara. Dongeng biasa ini ditokoi oleh manusia, misalnya merupakan kisah suka duka seseorang. Ini ada berapa bagian di sini uh, tipenya dari dongeng biasa. Ada dongeng Cinderella, maksudnya bawang merah, bawang putih, ande-ande lumut kalau yang dari Jawa. Kemudian Jaka Kendil, Iroro Siragan, dan Sangkuriang, Prabu Watugunung atau mungkin Maling Kundang, tentu kan semua tahu ya, mau nikahi ibunya kan terus dia dikutuk menjadi batu. Maaf, Sangkuriang ya yang ya mau menikahi ibunya. Kalau Maling Kundang itu dia lupa dengan kulitnya, kacang lupa dengan ya, dikutuk jadi batu. Sampai sekarang masih terkenal batu Maling Kundang yang dia tuh seperti apa meminta ampun ya di pinggir pantai. Kemudian upacara adat. Nah, ini untuk upacara adat ini masing-masing tentu memiliki masing-masing upacara adat ya. Ini biasanya berkaitan dengan kepercayaan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhannya, para dewa, makhluk halus yang mendiami alam gaib, kemudian dilakukan tujuan kemurahan hati agar para dewa dengan apa kemurahan hati para dewa agar terhindar dari malapetaka. Biasanya kalau berbicara mengenai upacara adat ini ya kadang ada yang apa namanya untuk benar-benar istilahnya itu seperti kepercayaan. Ada juga yang
melestarikan kebudayaan. Kalau saya menilainya adalah ini sebagai wujud untuk melestarikan kebudayaan kita. Jangan sampai lupa dengan kebudayaan kita sebagai orang sejarah ya. Ya kalau dikatakan itu syirik atau apapun ya monggo saja atau silahkan saja yang memang apa mau mengatakan seperti itu. Kalau saya melihatnya sebagai pelestarian kebudayaan saja. Kalau di Solo tuh saya pernah melihat ada kirab pusaka dan Kiai Slamet, jadi ada kerbau yang diarak juga, kerbaunya itu diarak. Kalau dulu tuh katanya, kata nenek kakek nenek saya yang bercerita tuh kalau kotorannya pun bahkan dipakai untuk berebutan begitu ya. Nah itu kalau sekarang ya orang kan sudah mulai berpikiran logis ya, generasi sekarang sudah mulai berpikiran logis. Dulu di Jogja juga sama ketika jamasi atau memandikan kereta kencana itu airnya tuh di apa air bekas dari memandikan kereta itu diambil gitu di tangan dan sebagainya lah. Kalau orang sekarang kan sudah lain ya orientasinya. Nah, itu silakan karena itu wujud pelestarian kebudayaan tetap harus dilestarikan karena itu adalah peninggalan dari nenek moyang. Nah, kemudian nyanyian rakyat. Nah, nyanyian rakyat ini ada beberapa contoh ya, memelihara fungsinya dulu ya, kita bicara fungsinya dulu, memelihara sejarah setempat, pelipur lara, membangkit semangat, protes sosial terhadap ketidakadilan. Nah, eh, dari berbagai jenis nyanyian rakyat yang dipertimbangkan sebagai salah satu sumber dari dan sejarah adalah nyanyian rakyat yang bersifat kisah ya atau naratif folk song. Ini biasanya kelompok ini adalah balada dan epos. Ini perbedaannya adalah tema ceritanya. Tema balada ini lebih kepada kisah romantis dan sentimental, sedangkan kalau epos ini kepahlawanan, hanya memiliki bahasa yang bersaja. Yang epos ditemukan di Jawa, Bali, sedangkan seperti epos besar Ramayana dan Mahabharata di Jawa Timur juga Jawa Tengah dan Jawa Timur ini nyanyian rakyat juga disebut sebagai tembang. Contoh adalah Sinom, Pucung, Asmorondono dan sebagainya. Ini Dandang Gulo kalau orang Jawa kan seperti itu, yang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja tentu tahu ya, atau mungkin yang keturunan dari tiga tempat itu silakan nanti ditanyakan pada orang tuanya. Itu kalau kata bahasa Jawa saya dulu itu merupakan wujud perjalanan manusia ya dari lahir sampai di pucung atau di pocong. Nanti ada namanya asmarandana, itu asmarandana itu adalah di mana seorang manusia itu sedang gandrung ya, sedang apa namanya romantis apa bukan romantis, sedang kisah asmara, jadi dia sedang menyukai lawan jenisnya, makanya namanya asmara ya. Dan seterusnya nanti kan bisa googling untuk mendapatkan informasi. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai materi pada pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau barangkali ada yang eh, kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.